Shalom. Mungkin yang ada di rumah, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kembali lagi. Setiap kita boleh memiliki satu waktu, memiliki kesempatan, memiliki kesehatan. Ya. Itu bukan kuat gagah setiap kita, namun oleh karena kasih-Nya begitu besar kepada setiap kita. Kesempatan lepas kesempatan Tuhan beri kepada setiap kita, agar setiap kita boleh masuk dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. 2023, bulan pertama sudah kita lewati. Kita mulai memasuki di bulan yang kedua. Kalau di dalam tahun, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberikan satu pengertian. Agar di tahun 2023 ini kita semakin hari semakin mengerti, semakin memahami, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar seperti apa Pak yang menjadi bahasa Jawa katakan gandul Gusti, tenanan. Jangan sampai ibadah kita, jangan sampai kita gandul Gusti, hanya sekedar. Tuhan inginkan setiap kita, kondisi keadaan zaman akhir ini, zaman akhir tidak semakin membaik, namun zaman akhir ini semakin mengalami satu perubahan-perubahan, baik itu teknologi, baik kehidupan-kehidupan, baik yang namanya iblis. Zaman akhir iblis juga semakin giat bekerja keras siang malam untuk mengacaukan, untuk menjatuhkan, untuk membelokkan kebenaran. Ya. Namun di sini juga Tuhan Yesus berikan satu pemahaman, pengertian, supaya setiap kita berjaga-jaga, supaya setiap kita bisa mewaspadai dosa di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita menyatakan diri kita, oh aku anaknya Tuhan, aku pengikut Kristus. Artinya satu kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Pencobaan lepas pencobaan itu juga Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya setiap kita, Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau setiap hal ini kita lakukan, kita kerjakan dengan tetap, dengan lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan sampai pada tujuan. Apa yang ada di belakangku, yang sudah mantan itu tinggalkan jauh-jauh. Kita berlari menuju harapan yang penuh. Janji Tuhan itu ya dan amin. Harapan itu bukan hanya saat ini di dalam kehidupan di dunia, namun pengharapan kita sampai kehidupan kekal. Ini yang terpenting dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kalau setiap kita masih diberi waktu kesempatan di dalam mengiring Tuhan, mengarungi kehidupan dunia yang penuh kegoncangan ini, mari setiap kita, saya mengajak, waspada terhadap dosa di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah ketekanan, di tengah-tengah himpitan. Ini harus kita waspadai. Demikian pula ketika Kristus yang saat itu menjadi manusia seutuhnya, dia tidak lepas dari yang namanya pencobaan yang harus dihadapinya. Namun dia tidak pernah tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak tergoyahkan sekalipun kondisinya, sekalipun tekanannya, sekalipun himpitannya, sekalipun kebutuhannya. Pencobaan lepas pencobaan juga Tuhan izinkan terhadap setiap kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan.
Tuhan Yesus tetap kokoh kekeh di dalam mengikuti aturan Bapa. Kalau setiap kita di negeri ini ada UUD, Undang-Undang Dasar, bukan ujung-ujungnya duit, bukan. Namun Undang-Undang Dasar itu juga Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Ya, Undang-Undang Bapa juga berlaku bagi Tuhan Yesus yang pada saat itu menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini mesti harus setiap kita pahami, kita mengerti. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia seutuhnya, dia tak lepas dari pencobaan yang iblis lakukan, kerjakan. Ketika Tuhan Yesus mengalami puasa berapa? 40 hari lamanya. Dengan tekanan kebutuhan secara jasmani. Iblis di situ bekerja, iblis di situ terus mau berkarya, iblis di situ mau mengerjakan untuk membelokkan satu kebenaran menuju ke kehidupan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian pula setiap kita juga tak jauh berbeda. Ada 3 hal setiap kita bisa pahami, bisa mengerti di dalam kehidupan ini ketika dunia semakin hari semakin digoncang. Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga. Matius pasal 4 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kondisi keadaan Tuhan Yesus seusai yaitu puasa. Kebutuhan secara jasmani adalah makanan. Ya. Iblis mencobai kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus saat itu. Dalam apa? Dalam kemahakuasaannya. Ya. Ini untuk setiap kita boleh pahami, boleh mengerti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tahu persis apa yang dilakukan, dikerjakan oleh iblis itu. Yesus pada saat itu sebagai manusia seutuhnya tetap pegang teguh undang-undang dasar Bapa. Sekalipun kondisi manusia butuh segala sesuatu kekuatan. Ya. Lalu ayat yang keempat jawabnya. Apa? Ada tertulis. Artinya firman itu sudah ada, firman itu sudah diberikan. Undang-undang Bapa itu sudah ditulis. Dan undang-undang itu harus dikerjakannya. Dan Yesus itu mengerjakannya. Sekalipun iblis itu hendak menggoncang, menggoyahkan dengan kemahakuasaannya, namun Tuhan Yesus tetap pegang teguh undang-undangnya. Ayat 5-6. Ayat 5 dan 6, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Ya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, iblis mencoba Yesus dengan apa? Dengan metode sanjungan. Inilah yang harus dipahami, dimengerti kepada setiap umat Tuhan atau pengikut-pengikut Kristus. Iblis memakai cara sanjungan. Menyanjung dulu. Kalau ayat yang 2-3 tadi dengan ditawarkannya segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Yang kedua dengan sanjungan. Mari perhatikan satu kehidupan kita. Waspadai. Iblis itu dengan liciknya, dengan segala cara, bahkan iblis itu setia mencari, menunggu celah untuk mengacaukan, untuk menghalang-halangi, untuk menggagalkan kebenaran itu ada di dalam diri kita. Namun ketika kita lebih sungguh-sungguh pegang prinsip kuat imannya, maka iblis tidak akan mampu menembus. Iblis mencobai dengan sanjungan. Namun apa yang terjadi di dalam jawaban kemenangan Tuhan Yesus? Ada pula tertulis. GBHN-nya kalau bahasa Indonesia apa? Di situ juga tertulis, ada pula tertulis. Ada tertulis dan ada pula tertulis. Nah, hal ini harus kita pahami. Kemenangan itu berpegang kepada firman-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Maka ketika kita tidak berpegang firman lebih sungguh-sungguh, maka kita akan banyak dikalahkan. Untuk itu mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hidup di dalam dunia yang penuh kegoncangan ini, kita harus benar-benar waspada. Betapa liciknya iblis itu untuk mengacaukan. Ya. Ayat yang 8-9 jawabnya yang ke-10. Ayat 8, 9, dan 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, iblis mencoba menawarkan segala sesuatu kepemilikan, hak. Yaitu ketika setiap kita yang mudah dikacaukan, digoncangkan imannya, iblis menjadikan segala sesuatu, oh ini nanti tak kasih kamu semua, nanti kamu berkuasa atas ini dan sebagainya. Memangnya Tuhan tidak tahu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan juga tak jauh berbeda. Ketika kita ada himpitan, tekanan, segala kebutuhan juga di situ akan ditawarkan segala sesuatu yang sifatnya untuk menyenangkan sesaat. Ya. Ketika kebutuhan-kebutuhan hidup, sandang pangan papan, kebutuhan menjadi kebutuhan hidup ini, kalau kita tidak memiliki kekuatan iman yang besar, kita akan mudah terkecoh di situ. Ya. Demikian pula jawab dari Tuhan Yesus. Apa jawabnya di situ? Yesus disuruh menyembah iblis ketika mau mengerjakan menyembah, maka segala sesuatu yang dijanjikan iblis akan diberikan. Tapi jawabnya, enyah. Hardikan Tuhan Yesus kepada iblis. Bukan iblis yang harus disembah, tapi Bapa di surga yang harus disembah.
Inilah yang harus dipahami, dimengerti kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iblis berusaha dengan keras, berusaha dengan kerja berat untuk mengalihkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan dalam kehidupan ini, supaya setiap kita sebagai pengikutnya tidak dalam kebenaran. Namun bukan lagi mencari Bapa, bukan lagi berpegang teguh firman-Nya, namun dia berusaha agar iblislah yang diikuti. Tapi ketika kita ini pegang prinsip, pegang firman Tuhan yang kokoh, maka hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan. Sekalipun kita mengalami keperluan kebutuhan, sekalipun kita mengalami himpitan, Roh Kuduslah yang akan menuntun membimbing setiap kita. Maka di situ jelaslah tujuan iblis di tengah-tengah kesulitan kebutuhan hidup. Perkataan iblis itu muncul. Seringkali menggelitik telinga. Tuhan sudah nyatakan di dalam diri kita penyertaannya, pertolongannya, tuntunannya melalui firman-firman-Nya, mengingatkan, menguatkan. Untuk itu mari kondisi keadaan apapun yang saat ini terjadi, himpitan sekuat apapun, pegang itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebutuhan hidup ini bukan hanya sekedar roti atau makanan atau kebutuhan jasmani, namun yang dibutuhkan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Roh kita juga membutuhkan makanan, yaitu makanan apa? Rohani. Ketika kita ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, maka kekuatan-kekuatan yang setiap kita ini akan ada di dalam kehidupan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita, jangan bergantung kepada sesuatu yang menjadi keperluan kebutuhan yang sifatnya sementara itu. Namun kita mesti harus bergantung pada Bapa. Ulangan 8 pasal yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Firman yang diucapkan. Di sini katakan tadi, jadi ia merendahkan hatimu. Tuhan mau melihat setiap hati kita, kerendahan hati kita. Di sini katakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Tuhan izinkan kelaparan terjadi. Tuhan izinkan sesuatu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup itu terjadi dalam diri kita. Namun sesungguhnya di situ Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia menyediakan mana. Ya, bahkan di sini katakan yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk engkau membuat mengerti. Manusia kita terbatas pengertiannya, namun Bapa di surga itu tahu persis apa yang menjadi keperluan kebutuhan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini kalau semakin dijelaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman-Nya, itu menjadi konsumsi bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi, iblis itu tahu persis keadaan-keadaan yang dibutuhkan atau kondisi setiap pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kebutuhan hidup.
bukan secara makanan. Ya. Firman Tuhan itulah yang harus menjadi konsumsi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Iblis tahu persis, ya, ketika manusia ini sangatlah rentan, mudah sekali digoncang ketika kondisi keadaan yang dibutuhkan, yaitu kebutuhan hidup, yaitu dengan segala himpitan. Sekarang mulai itu terjadi, minyak mulai langka, beras menjadi sumber bahan pokok kita juga mulai naik, beranjak naik. Segala sesuatunya berubah harga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memiliki firman dalam diri kita, firman itu tidak menyatu dalam diri kita, maka kita akan penuh dengan segala kekhawatiran dan kebingungan. Sehingga mudah sekali yang namanya iblis itu mengacaukan. Sangatlah mudah iblis itu mempengaruhi setiap manusia ketika kondisi haus dan lapar. Saat-saat seperti itu sekali lagi mengingatkan kepada setiap kita, waspada. Ketika kita memiliki iman yang kuat, iman yang tebal, segala pengajaran lepas pengajaran dari gereja, tema lepas tema, itu menuntun membawa setiap umat Tuhan memiliki kehidupan rohani, naik level, semakin hari semakin menjadi dewasa rohani. Ketika menghadapi segala goncangan-goncangan, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, kita tidak mengalami kekacauan iman. Inilah yang terpenting. Namun seringkali manusia yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, bukan lagi mengandalkan Tuhan, bukan lagi berpengharapan kepada Tuhan, namun mengandalkan kekuatan manusia daging, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, pengharapannya kepada yang lain. Ini harus setiap kita pahami. Dan itu akan menyakitkan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari melalui pengiringan kita kepada Tuhan, melalui peribadahan kepada Tuhan, melalui ikut kegiatan-kegiatan ini, sebagai hambanya itu hanya menuntun, membimbing, mengarahkan untuk menuju janji Tuhan. Supaya dalam kehidupan di dunia ini kita berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita ambil satu pelajaran. Ketika kita menghadapi kondisi keadaan yang menekan, yang menghimpit, kebutuhan-kebutuhan terus semakin hari semakin bertambah, mungkin di dalam setiap usaha, dalam pekerjaan apapun, jangan ambil jalan pintas. Ya. Karena jalan pintas itulah yang seringkali menjadikan setiap kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi memiliki pengharapan kepada Kristus. Dan iblis terus mendesak untuk manusia itu ambil jalan pintas. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kondisi perekonomian, kondisi dalam jual beli. Orang mau beli cash itu loh malah enggak boleh kebanyakan. Disuruh apa? Ngutang. Disuruh ngutang. Ya. Disuruh nek beli cash. Marketingnya grundel, wah malah beli cash. Aku rentok opo-opo. Inilah cara-cara trik iblis untuk mengerjakan sesuatu, untuk menjerat. Ya. Ketika kita ini tidak mudah terbujuk rayuan-rayuan gombal iblis, maka kita akan memiliki kekuatan dan kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jeratan-jeratan, jebakan-jebakan iblis ini sangat-sangat halus. Ya. Dulu pernah saya mendengar
orang itu di BRI ya, waktu saya, wong urip ki kudune ndek utang. Loh, kaget saya. Wong urip kudune ndek utang. Nek ora utang ora indah. Oh, di utang kok indah. Stres risau ini saya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hal ini mari jangan sampai kita terjerumus oleh jebakan-jebakan oleh si iblis yang hendak mencuri damai sejahtera, yang hendak memberikan kemudahan-kemudahan, janji-janji yang sifatnya sementara ini akan menjerat setiap kita tidak dalam kebenaran. Kalau kita tidak memiliki iman yang lebih kuat. Iming-iming kemewahan terus dimunculkan oleh si iblis dari dalam tanah. Iblis merayu, iblis menjanjikan kekuatan, iblis menjanjikan kekayaan, ya. Iblis menjanjikan posisi. Ya, Selasa nang gereja, Minggu nang gereja, dodolan wae. Kowe engko luwih entuk akeh nek Minggu kan akeh wong do prei. Sepertinya sesuatu yang menjanjikan itu baik bagi yang imannya cetek. Namun di balik semuanya itu, apa yang sifat sementara ini akan habis. Apa ikuti breakthrough, apa ikuti persekutuan? Meeting wae meeting. Bermeeting, meeting, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iblis itu terus memprovokasi. Ya hendak mengacaukan, hendak terus menggoncangkan. Dan ketika kita ini tidak punya iman yang kuat, yang kokoh, maka iblis ini akan senang. Karena yang diprovokasi itu mengikuti jalan iblis. Malam Minggu ngapain yang gereja, ngapain wis kene perjamuan. Wah, bayane bahasane wong Kristen perjamuan dipakai Bapak Saudara. Dem-deman dan sebagainya, itu orang luar, di sini tidak ada. Ya. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang harus setiap kita pahami. Jangan sampai kita terperosok dosa. Jangan sampai setiap kebodohan-kebodohan itu mendatangkan kehidupan kita dosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mengikuti perintah iblis. Perintah iblis itu lembut, yaitu dengan apa? Dengan memakai orang-orang yang tidak memiliki iman, orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu dipakai. Yo jeng-jeng we malam Minggu dan sebagainya. Inilah yang harus setiap kita pahami, kita mengerti supaya setiap kita dalam hidup di zaman akhir ini tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Gandul Gusti. Sebab hanya kepada Bapalah segala sesuatu kita ini, sekalipun kita ada di dalam kesulitan, kesusahan, kita tetap memiliki kekuatan. Terlebih kita melihat kondisi keadaan dunia. Kondisi kegoncangan politik terjadi. Kegoncangan budaya terjadi. Kegoncangan sosial terjadi. Ya. Mari, kalau kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya yakin kita akan memiliki kekuatan, kita akan hidup di dalam kebenaran, dan kita berani menatap hari esok. Ini penting. Sekali lagi, rayuan-rayuan, godaan-godaan dari iblis yang sifatnya memuji manusia itu harus benar-benar kita peka. Ya. Kita harus memiliki kekuatan ilahi. Kita harus keluar sebagai pemenang. Jangan sampai setiap kita dikalahkan. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam firman-Nya, mengikuti arahan-arahan firman-Nya, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh goncangan, iblis terus bekerja keras, kita memiliki kuasa. Nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Tandanya apa?
Ingat? Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Tandanya apa? Bahasa roh. Ya, masa orang Petra lupa? Markus pasal yang 3. Ayat 14 dan 15. Markus pasal 3 ayat 14 dan 15, demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ya. Ketika kita ini mau sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, kita tak jauh beda, kita adalah murid-murid Kristus. Kita harus menjadi saksi dalam kehidupan di dunia ini, menyatakan Kristus dahsyat, Kristus ajaib, Kristus Tuhan. Dan ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh hati, maka Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada setiap kita untuk apa? Mengusir. Kita memiliki kuasa. Kuasa itu akan ada di dalam diri kita ketika kita apa? Ayo. Dengan apa? Ya dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengusir, untuk menghardik iblis. Ini penting untuk setiap kita pahami. Orang-orang karismatik harus tahu persis. Ya, kondisi keadaan zaman akhir ini. Lawan kita, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah roh-roh penghulu apa? Ruang penguasa, ruang angkasa, iblis. Inilah yang harus kita perangi. Iblislah yang masuk di dalam kehidupan orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat. Dia masuk di dalam pikirannya, dia mengubah statementnya, dia akan terus merekayasa dan sebagainya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Roh Kudus itu menyatu, Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Keputusan itu bukan dari pikiran kita, tapi dari Roh Kudus. Amin. Inilah yang harus kita pahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diberi kuasa untuk mengusir. Namun jangan sekali-sekali setiap kita memiliki kuasa namun kehidupannya tidak menjadi berkat. Apalah artinya? Maka Tuhan katakan, nyala engkau. Jangan sampai kita di hadapan Tuhan membuat kejahatan. Mari dalam kondisi apapun, hadirkan Roh Kudus senantiasa memimpin dalam hidup ini, sehingga kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan itu apa? Yaitu pengharapan keselamatan. Keselamatan bukan hanya di atas muka bumi, namun keselamatan yang akan datang. Ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita memiliki pengharapan, kita memiliki keselamatan, kita memiliki pertolongan. Ketika kehidupan dalam kebenaran, maka saya yakin dan percaya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hanya banyak sekali hambatan, himpitan, tekanan dan sebagainya, ketika kita berdoa, maka Bapa di surga, ini aku. Artinya Bapa itu mudah kita temui ketika kita hidup dalam kebenaran. Sebab Bapa itu adalah kudus dan benar. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Demikian pula kita akan terima jawaban-jawaban doa. Ini penting sekali untuk dipahami. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayat 25. Ratapan pasal 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya.
Ini harus menjadi satu pemahaman, pengertian secara khusus. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tapi banyak di antara umat Tuhan yang menyatakan Kristen. Ya, yang menyatakan Kristen, banyak pengharapan kepadanya, bukan untuk sesuatu hal, untuk keselamatan, namun untuk mementingkan diri sendiri. Jiwanya tidak mencari Dia. Kalau jiwa ini tidak mencari Dia, artinya meminta dukungan doa hanya sebatas mulut, pengucapan di bibir. Ya. Ketika hanya meminta pengucapan melalui bibir, tidak merasuk di dalam jiwa, maka kehidupan orang tersebut akan banyak mengalami melenceng kehidupannya ke kanan dan ke kiri. Tidak dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan berkenan kita temui. Tuhan itu Tuhan yang mudah sekali iba. Maka saya yakin dan percaya, ketika kita rindu beribadah, beribadahlah dari dalam hatimu yang sungguh. Saya seringkali mengingatkan Bapak Ibu Saudara, sehingga setiap kita ini benar-benar, kalau mengasihi Dia, ya mengasihi sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Dia, dalam mengiring Dia, maka 1 Petrus itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ke 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, stop dulu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena apa? Rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan membentuk, menjadikan setiap kita yang tadinya kita itu sesungguhnya tidak memiliki satu kehidupan. Dan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan, yaitu Yesus Kristus di antara orang mati. Lalu kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sesungguhnya setiap kita, kalau kita tidak dibangkitkan Tuhan Yesus, tidak dilahirkan kembali, karep melu sopo somben, bahasane Jawa gitu. Somben arep nang ngendi? Wah, ya di area muti lah, Pak. Tidak seperti itu. Ayat 4. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mau mengikuti seturut dengan tuntunannya, seturut dengan firman-Nya, kelak kita juga akan menerima apa? Suatu bagian yang tidak dapat. Artinya kehidupan kekal itu pun akan kita terima. Di sini yang tidak dapat cemar. Di dalam kehidupan dunia ini penuh sekali, mudah sekali kehidupan secara manusia ini tercemar. Dan yang tidak dapat layu. Artinya satu kehidupan ini seger. Seger buger, gemah ripah loh.
itu akan kita rasakan, itu akan kita dapatkan, itu akan kita miliki ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Dia. Karena janjinya ya ada amin. Yang semuanya itu sesungguhnya tersimpan di mana? Di sorga. Sedangkan kita di dalam gereja ini dibawa, diajak untuk kita terus dalam kehidupan sorga terbuka. Sehingga supaya ada akses jalan. Ini penting. Selanjutnya ayat selanjutnya. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yaitu kamu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, kamu dipelihara dalam kekuatan ilahi. Karena apa? Karena imanmu tidak cetek. Dan ketika kita hidup di dalam dunia ini, di sini dikatakan sementara. Manusia dibatasi dengan usia. Hidup manusia tidak seberapa lama. Di sini katakan hidup sementara, kamu menantikan keselamatan, kamu menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua di dalam dunia ini. Yaitu di dalam dunia ini yang dinyatakan apa? Pada zaman akhir. Zaman Anda 3, sering kali saya sampaikan, zaman Anda 3. Zaman Bapa sudah berlalu, zaman anak Tuhan Yesus sudah berlalu. Saat ini zamannya Roh Kudus. Maka jangan tinggalkan Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus, jangan sakiti Roh Kudus. Jangan kesampingkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun setiap kehidupanmu layak dan benar di hadapannya ketika kita ini setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari singkapi dalam setiap kehidupan kita terlebih di akhir zaman. Jangan sampai tekanan, himpitan dalam kehidupan ini. Kesulitan apapun, jangan sampai dosa merusakmu. Jangan sampai iblis itu mengacaukan. Waspada. Ya, mari kita akan tundukkan kepala. Ya lama